Fu Jingyun, kamu bisa lebih menjijikkan lagi nggak? Ini mobilku. Besok kita nikah, kamu main serong dengan sepupuku di mobilku. Kamu masih manusia nggak sih? Sungguh tidak tahu malu. Aku bukan manusia, orang tuamu yang manusia. Maksudnya apa? 8 tahun lalu kalau bukan karena ayahmu yang korupsi dan nepotisme. Ayah kakak Jingyun juga tidak akan mati sia-sia. Kakak Jingyun, kenapa menikah dengan anak musuh? Kamu tutup mulutmu, bukan giliranmu bicara. Ayahku dokter yang berbakat dan berdedikasi. Tidak mungkin korupsi dan nepotisme. Jadi, selama 8 tahun ini, kamu merawatku, peduli padaku, bilang cinta padaku, semuanya bohong ya? Iya kan? Ya Allah, mana mungkin jatuh cinta sama anak musuh? Jujur saja, selama 8 tahun kamu kuliah di luar negeri. Kakak Jingyun setiap kali pulang ke ibu kota pasti menemaniku. Tidak tahu malu. Kamu, Fu Jingyun. Aku tanya kamu untuk terakhir kalinya, selama 8 tahun ini. Kamu membuatku percaya padamu tanpa syarat, mencintaimu. Semua itu hanya untuk memberiku pukulan terakhir, ya kan? Fu Jingyun. Kita tidak akan bertemu lagi. Apa maksudnya tidak akan bertemu lagi? Kamu mau pergi kemana? Suman, aku beritahu kamu. Kamu adalah milikku seumur hidup. Seumur hidup kamu tidak akan bisa lepas dari kendaliku. Sudah, jangan berating lagi. Istri yang baik seperti ini tidak dihargai. Bos Fu malah mau makan sampah di luar. Kalau begitu, nikah saja denganku. Kamu bilang apa? Kamu berani? Aku mau. Aku mau menikah dengannya. Aduh, aku nggak salah lihat ya? Putri Suman. Bahkan menikah dengan Plaibu Luyuan. Plaiba apa sih? Keluarga Lu itu keluarga kaya raya di ibu kota. Lu Yuan, Lu Xiao adalah satu-satunya pewaris. Bahkan Fu Jingyun juga harus minggir. TAPI. Kenapa dia mau pakai sepatu bekas Fu Jingyun? Dan bahkan sudah pakai selama 8 tahun. Besok kita pergi urus surat nikah. Keluarga Lu sangat berpengaruh, keluarga bangsawan selama ratusan tahun. Fu Jingyun merencanakan balas dendam dengan matang. Manfaatkan sumber daya keluarga Lu dengan baik. Untuk mencari tahu kebenarannya. Baik. Suman, kamu berani. Fu Xiao, apa yang ingin kamu lakukan pada tunanganku? Aku serius. Pergi. Kakak Jingyun. Lu Yuan, SI Playboy. Bagaimana mungkin dia tulus pada Suman? Mungkin malam ini dia akan menggodanya. Nanti dia akan menjadi tunawisma dan diam-diam datang padamu. Suman, lebih baik kamu mati di keluarga Lu. Kakak Jingyun adalah milikku. Terima kasih atas bantuan Lu Xiao. Suatu hari nanti aku akan datang untuk berterima kasih. Nona Su. Aku Lu Yuan adalah orang terhormat. Kita sudah mengatakan akan menikah besok di hadapan banyak orang. Kamu memanfaatkanku lalu pergi? Kamu membuat muka keluarga Lu di mana? Apa maksudmu? Keluarga mendesak untuk segera menikah. Aku sangat menyukai Nona Su. Mari kita saling memenuhi kebutuhan. Perjanjian pranikah, menemani orang tua. Menjalankan kewajiban suami istri. Termasuk berhubungan intim. Tuan Lu, kamu masih punya muka. Bagaimana kalau kamu kembali ke kakak Jingyunmu? Lu Yuan adalah satu-satunya orang yang ditakuti Fu Jingyun. Menikah dengannya memang bisa. Melarikan diri dari kendali Fu Jingyun yang gila. Dan mencari tahu tentang ayahku. Berapa lama lagi Nona Su akan mempertimbangkan? Waktuku sangat terbatas. Dengan tubuh dan wajah seperti ini, siapa yang rugi belum tentu. Berhubungan intim boleh, tapi paksaan tidak. Lu Xiao, pria yang terlalu percaya diri akan terlihat menjijikkan. Aku setuju dengan perjanjian ini. Semoga Lu Xiao berhati-hati di masa depan, kita hanya
Hubungan saling memenuhi kebutuhan, Nona Su cepat tanggap, kerjasama yang menyenangkan. Men, akhirnya aku milikmu. Fu Jingyun, mulai hari ini, kita tidak ada hubungan lagi. Perlu aku menemanimu. Tidak perlu, aku akan mengambil beberapa pakaian, sebentar lagi kembali. Fu Jingyun tidak punya malu. Suman. Lu Yuan bukan orang baik. Kamu benar-benar menarik. Kamu sudah tidur dengan adik tunanganmu. Kamu masih berani bilang orang lain tidak baik? Muka mana? Kamu mau apa? Berkemas. Suman, setelah jam 10 tidak boleh keluar. Dulu aku mendengarkanmu karena aku mencintaimu. Sekarang kamu pikir kamu pantas? Keluar. Suman. Kamu semakin tidak patuh, bahkan kamu adalah milikku. Apalagi rumah ini. Aku adalah milikmu. Maaf. Aku sudah menikah. Robek. Kamu pikir kamu bisa mengalahkan Lu Yuan? Fu Jingyun, kalau berani, bunuh aku. Pikir aku tidak berani? Tidak apa-apa. Ternyata lu suka yang begini. Seluruh kota tahu. Suman adalah wanitaku. Wanitamu? Kamu punya surat nikah? Aku punya. Fu Jingyun, aku peringatkan kamu. Dia bukan milik siapa-siapa. Bukan juga milik siapapun. Fu Jingyun. Suman adalah istriku, Lu Yuan. Kalau kamu berani menyentuhnya lagi, aku akan memotong tanganmu. Aku serius. Ayo pergi. Lu. Harus rebut denganku? Rebut. Kamu masih belum mengerti. Fu, saat pergi, jangan lupa tutup pintu rumah istriku. Kalau ada yang hilang, harus ganti. Istri. Suman. Kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Kamu mau apa? Beberapa hari ini terlalu banyak hal yang terjadi. Aku belum sempat berterima kasih padamu, gelas pertama ini. Terima kasih sudah membantuku hari ini. Jangan sungkan, Nyonya Lu. Gelas kedua ini. Terima kasih sudah menampungku. Bagaimana bisa bilang menampung? Kamu adalah milikku. SSD. Tutup mulut kecilmu. Sudah. Untuk hari ini terima kasih sampai di sini. Gelas ketiga ini. Terima kasih. Untuk membantuku melepaskan diri dari Fu Jingyun. Masih banyak waktu untuk berterima kasih padaku nanti. Tidak ada waktu lagi. Kamu tidak mengerti. Boleh naik ranjang, tapi paksaan tidak boleh. Hei Jiani, Astaga, kamu benar-benar santai ya. Lu grup resmi mengumumkan. Kamu dan Lu Xiao sudah menikah. apa?
Selamat atas pernikahan Sio Lu Group. Vodka tanpa es ini benar-benar tidak enak. Minum alkohol merusak segalanya. Pria merusak segalanya. Ada sesuatu tidak bilang sama aku ya? Suman, apa kamu di luar ada wanita lain? Tidak sayang, sayang, aku cuma punya kamu seorang. Siapa yang kamu panggil sayang? Pria, ini bukan suara Fujinyun. Suman, kamu tidak akan seperti di luar negeri kan? Setelah minum alkohol sama cowok muda. Benar-benar wanita jahat. Nanti aku bilang sama kamu ya. Wanita jahat, kamu benar-benar wanita jahat besar. Nonashi, bisakah kamu kecilkan suaramu? Tapi aku suka. Dulu waktu kuliah di luar negeri, dilukai oleh Fujinyun itu. Hampir menangis sampai pingsan, aku benar-benar pikir kamu pecinta buta. Padahal tahu dia selingkuh, masih mau menikah dengannya, tidak menyangka. Kamu punya wajah seperti bunga kecil. Tapi melakukan hal-hal seperti wanita kuat, aku sangat suka kamu. Fujinyun cuma seorang pria. Yang ingin aku tahu adalah tujuan aslinya, dan bahkan setelah putus, aku akan membuat semua orang tahu kejahatannya. Tidak bisa putus begitu saja. Aku benar-benar mengagumimu, kalau orang biasa. Aku pasti sudah mencakar mereka sampai mati. Tidak seperti kamu yang bisa bertahan begitu lama. Ribut juga tidak menyelesaikan masalah. Sekarang seperti ini yang paling enak, bukan? Wanita, kamu agak menakutkan. Lumayanlah, tapi sayang tenang saja. Aku tidak akan seperti itu padamu. Lalu kamu dan Luyuan gimana? Kamu tidak bilang sama aku. Banyak hal terjadi belakangan ini, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Luyuan muncul tepat pada waktunya. Aku bisa memanfaatkannya untuk menyelidiki ayahku. Sayang, jangan salahkan aku kalau aku tidak mengingatkanmu. Keluarga Lu bukanlah keluarga yang bisa kamu ganggu dengan mudah. Kamu dan Fujinyun sudah bersama selama 8 tahun. Semua orang di ibu kota tahu. Jadi sekarang kamu bersama Luyuan. Kemungkinan besar kamu ingin membalas dendam pada Fujinyun. Nanti, kalau orang tua Luyuan tahu, kamu akan kena batunya. Di mana Luyuan? Urusan sebesar pernikahan, dia diam saja. Apakah dia masih menganggap aku sebagai ibunya? Kenapa cuma 20? Aku sudah bilang sebelum pergi. Tambahkan 8 hidangan lagi. Tante, aku tidak bisa makan sebanyak itu. Luyuan si anak nakal ini. Menikah cuma urusan surat-surat saja. Kamu si gadis bodoh ini malah mau menikah. Tan Huang. Keluarga Lu tidak bisa menikahkan anaknya dengan cara sederhana seperti ini. Ini untukmu, kalau mau apa-apa lagi, bilang saja. Tante, aku jarang memakai perhiasan. Ayo, sini. Ini warisan keluarga Lu, khusus untuk menantu perempuan. Tante, apakah Anda tidak keberatan dengan masa laluku? Masa lalu, Fujinyun. Sebelum pernikahan, dia berbuat mesum dengan wanita di mobil, dasar pria brengsek. Hio, jorok sekali, men. Mulai sekarang, siapapun yang berani merendahkanmu karena masa lalu, aku akan menggunakan seluruh kekuatan keluarga Lu untuk membuatnya tidak bisa bangkit lagi di ibu kota. Terima kasih, Tante. Masih panggil tante? Wah, semakin aku lihat semakin aku suka. Waktu kecil, saat aku menggendongmu, aku sudah ingin menjadikanmu anak angkat. Tidak kesampaian, tapi ternyata kita akhirnya menjadi satu keluarga. Ini takdir. Waktu kecil, Anda pernah melihatku. Kamu lupa, waktu itu kamu masih kecil, tidak ingat, ya? Beberapa tahun lalu kamu di luar negeri, kamu lupa. Bu, bagaimana kalau kita makan dulu? Wah, aku terlalu senang sampai lupa waktu. Aku akan lihat. Apakah kamu harus menjelaskan dengan baik? Kamu ingin tahu? Ingin. Ibumu masih di sini. Kalau begitu, kita pergi ke tempat yang tidak ada ibuku. Kamu mau apa?
Serius dong, Ngapain serius sama istri? kamu. Masih muda enak ya, Nyonya bilang apa? Nggak ada. Ayo, cepat masak. Supnya diganti yang lebih bergizi. Pagi. Kenapa? Badannya nggak enak. Pil KB. Maksud kamu apa? Aku nggak mau nambah beban buat yang master lu, kayak yang kamu bilang. Kita saling membutuhkan. Yang lain, terlalu banyak ikut campur nggak baik. Gelang ini nggak cocok sama aku, tunggu sampai kamu bosan. Kita bisa cerai kapan saja. Nyonya lu sangat bijaksana. Aku baru tidur beberapa kali, lagi ketagihan. Terserah, aku berangkat kerja. Tunggu. Aku akan ambil tindakan, jangan minum obat lagi. Ini kamu pegang, mau beli apa silakan. Yang master lu gerakannya sangat lihai, sudah ngasih berapa cewek? Aku cuma punya satu ini. Nggak usah jelasin, aku berangkat kerja. Hei, jaga baik-baik Nyonya muda. Telat 5 menit, Dr. Su. Kerja biasa-biasa aja. Kenapa nggak masuk? Bos Fu ada keluhan apa? Bos Fu, dulu kamu panggil aku kakak Jingyun. Kamu juga bilang, itu dulu. Kalau Bos Fu nggak ada keluhan, silakan pergi, jangan ganggu kerja aku. Aku sakit di sini. Lepas. Keluar belok kanan, bagian jantung, kamu pasti familiar. Sakit hati, butuh obat hati. Kamu obatku, orang lain nggak bisa sembuhin. Bisa nggak kamu pergi, jijik banget. Luan, lihat tuh si perempuan jalang. Lagi menggoda kakak Jingyun aku. Kalau kamu nggak ke rumah sakit, kepala kamu hijau. Fu Jingyun, ini rumah sakit. Bukan tempat buat kamu semena-mena. Jangan pikir karena kamu nikah sama Luan. Aku nggak bisa ngurus kamu. Ayah aku di mana? Aku tanya ayah aku di mana. Lepas aku Fu Jingyun. Fu Jingyun, kamu cari mati. Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu datang? Mau ngapain? Tentu saja datang untuk memeriksa dan menangkap selingkuhan. Diam. Suman, cinta pertamanya adalah aku. Ciuman pertamanya adalah aku. Malam pertamanya juga aku, kamu tidak berpikir. Dia akan benar-benar menikah denganmu, dia hanya marah padaku. Asal aku merayu dia, dia akan kembali ke sisiku dengan patuh. Suman, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kembali ke sisiku, kalau tidak aku tidak yakin. Apa yang akan aku lakukan yang lebih keterlaluan? Lu Yuan, kamu keluar dulu. Apa maksudnya? Ini menyangkut urusan pribadi ayahku. Tidak ada hubungannya dengan Lu Yuan. Tulia, disuruh keluar tidak dengar. Kamu adalah istriku, ayahmu adalah mertuaku. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya denganku? Fu Yuan kelihatannya benar-benar tidak menghargai keluarga Lu. Lu Yuan, kamu hanya beruntung lahir di keluarga yang baik. Lalu kamu mau apa? Tidak tahu Lu Yuan tertarik tidak? Bermain-main di bawah tinjuku. Siap menemani. Kalian berdua anak SD ya? Tidak perlu kalian berdua berkelahi untukku, keluar semua. Men. Kelihatannya kamu tidak ingin tahu keberadaan ayahmu.
Urusan ayahku akan aku selidiki sendiri, tidak perlu kamu peduli di sini. Keluar! Kakak Luyuan, aku sudah kembali. Qian Yu. Cinta sejati yang legendaris sudah kembali. Men, baru saja kembali, kamu tidak tahu kan? Luyuan punya banyak gosip pacar. Pada dasarnya tidak ada yang lebih dari setengah bulan. Hanya cinta sejati Ye Qian Yu. Posisinya stabil seperti gunung. Tidak penting. Kenapa kamu begitu besar hati? Kalian benar-benar pasangan suami istri. Ah, aku tahu, terlalu banyak berhubungan. Pergi sana. Kamu wartawan besar, aku suruh kamu menyelidiki hal-hal penting kamu tidak bisa. Hanya peduli dengan gosip-gosip tidak jelas ini. Aku sudah cek, kenapa kamu bisa menuduhku? Foto itu jelas-jelas di rumah sakit. Hanya di sana ada banyak peralatan. Ini namanya serius, aku tidak tahu rumah sakit. Aku ini ngapain sih? Rumah sakit. Rumah perawatan. Cek rumah perawatan di bawah grup Fu. Pinter juga. Tapi, kalau itu rumah perawatan di bawah grup Fu, bagaimana kamu bisa menjemput paman? Kalau tidak bisa jemput ya jangan, lingkungannya bagus kok. Ngapain keluar? Kepala kecilmu ini, lagi mikir apa yang jahat ya? Ayo, kita ke rumah adik ipar dan sepupuku yang manis. Tidak tahu malu, aku mesra dengan tunanganku, kenapa tidak tahu malu? Justru ada orang yang sudah ditolak masih mengejar. Tidak tahu apa maksudnya. Suman. Datang ke rumah tidak bilang dulu. Masuk begitu saja ke rumah orang, tidak baik kan? Ini rumah peninggalan orang tua Men. Kenapa tidak bisa tinggal? Dia bisa datang kapan saja. Selama ini bos Fu yang selalu menangani semua urusan hidup Suman. Rumah ini sudah dialihkan ke kami. Suman tidak mau jadi istri Fu, menikah kilat dengan keluarga Lu. Kalau begitu jadilah istri Lu yang baik, jangan pelin-pelan. Lagi-lagi merayu bos Fu. Sudah, jangan banyak bicara. Paman, Ya, aku mau tanya sesuatu. Men, tanya saja. Bisa pindah tempat ngobrol? Di sini saja. Men, di sini saja ya. Sebenarnya apa yang terjadi dulu? Ayahmu menyalahgunakan uang perusahaan, menghambat pembelian obat impor. Ayah kakak Jingyun sakit parah dirawat di rumah sakit. Karena kurangnya obat, dia akhirnya meninggal. Pembunuh masih berani hidup, anak pembunuh. Masih berani menuduh. Kalian bohong. Apakah kami membuat cerita untuk menipumu? Ayah, bilang sesuatu dong. Ya, Kamu datang sekali. Aku dan kakak Jingyun memajukan tanggal pernikahan kami. Sekalian memberitahumu. Lalu kenapa adik ipar itu memasukkan ayahku ke rumah perawatan? untukmu, aku bahkan tidak mengganti kode rumah. Adik ipar sudah berkorban banyak. Sungguh romantis sekali. Suman, aku peringatkan kamu. Jangan panggil aku seperti itu. Dulu kamu sendiri yang bilang. Tidak akan pernah meninggalkanku, akan menemaniku seumur hidup. Sekarang bilang begitu, kamu mau apa lagi? Kamu si perempuan licik, jangan goda kakak Jingyun. Adik ipar, lihat dia. Bercerai dengan Luyuan. Kalau tidak, ayahmu akan... Putriku dan bosku, bulan depan akan menikah, cepat pergi. Kamu ngapain bikin ribut di sini? Keluarga yang menjijikkan. Men, kita pergi. Terlalu lama di sini pengaruhi energi. Adik ipar, ingat hubungi aku ya. Bercerai dengan Luyuan. Segera bercerai dengannya. Kalau tidak, aku tidak yakin akan melakukan apa. Apa yang akan kamu lakukan pada ayahku? Aku mohon. Jangan sakiti dia. Cekat ya.
Segera bercerai dengan Lu Yuan itu. Aku akan biarkan ayahmu hidup. Bodoh. Rindu aku? Cium dong. Aku ada operasi malam ini, harus segera pergi. Lu Yuan, kita bercerai saja. Kenapa? Aku ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Ah, ini. HP. Fu Jingyun berani mengancam istriku. Cari mati. Dalam seminggu, aku mau kamu akuisisi grup Fu. Kalau terlambat 1 hari, kamu tidak perlu kerja lagi. Sayang. Bos Fu tidak sibuk ya? Lu Shao juga tidak sibuk? Aku sibuk, setiap hari sibuk masak dan antar makanan untuk istri. Hei, sibuk sekali, cuma bos Fu biasanya. Suka ganggu istri orang, ini tidak baik. Bos besar perusahaan multinasional, sehari tidak perlu kerja. Cuma tahu main. Ah, benar juga yang kamu bilang, Lu si tahu mendelegasikan. Jadi, tanpa bos, tidak sibuk sama sekali. Tidak tahu bagaimana Fusi akan sibuk jika tanpa bos Fu. Akan sibuk seperti apa? Makanlah. Rumah sakit Huatian punya kantin. Makanan rumah sakit enak. Cepat makan, nanti dingin. Lu Xiao, tidak dengar jelas apa yang aku bilang siang tadi? Kita cerai saja. Bayi tidak bisa terus makan makanan rumah sakit. Tubuhmu yang kecil ini harus dirawat baik-baik. Harus lebih perhatikan kesehatanmu, makan lebih banyak. Aku tidak mood makan, kamu makan saja sendiri. Men, beri aku waktu seminggu. Percayalah padaku. Seminggu lagi, baru kamu putuskan mau cerai atau tidak. Bagaimana? Rencana berjalan lancar. Baik. Cepat makan. Suman, buka pintu. Suman, kamu hanya milikku. Suman, buka pintu untukku. Lu Yuan, Kelur Sana. Jangan pedulikan dia, tadi ciumannya terasa banget. Lanjutkan. Oh, wow. Men-men kecil, ini semua barang premium. Aku jamin kamu puas. Bangun makan. Men-men, sudah lihat foto yang aku kirim? Di toko itu, ada beberapa cowok ganteng baru datang. Malam ini aku ajak kamu cari kesenangan. Cepat pilih satu, aku janjanin. Suman, kenapa hapus WeChat aku? Kenapa aku harus hapus WeChat kamu? Aku baik salah kamu? Lihat sendiri. Aku yang hapus. Kenapa kamu pegang HP-ku? Hapus temanku lagi. Mau lihat apa yang sahabatmu kirim ke kamu? Tapi, cuma kirim beberapa model pria berkualitas. Benar juga. Tapi kamu tidak bisa sembarangan hapus temanku.
Takut kamu selingkuh? Ini sahabat apa? Lu Xiao, aku salah. Lain kali tidak berani lagi. Kalau begitu aku pergi dulu, jangan lupa tambah aku kembali. Tidak ganggu kalian lagi. Aku cuma hapus temannya, yang lain tidak lihat. Dan kalau Lutai cari pria idaman, terdengar tidak baik. Aku mengerti, lain kali langsung bilang ke aku. Jangan sembarangan pegang HP-ku, terima kasih. Men-men sudah terluka berapa banyak. Makanya dia begitu dingin. Aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku. Enak tidak? Sangat enak. Setelah makan, kita bisa pergi menemui ayahmu. Apa? Maaf. Aku melihat ponselmu. Tidak apa-apa, aku sengaja membiarkanmu melihatnya. Aku melihat Fu Jingyun mengancammu, jadi aku. Jadi kamu apa? Aku membeli perusahaan Fu. Sekarang, rumah sakit tempat ayahmu dirawat. Juga milik kita. Lu Yuan, terima kasih. Aku akan pergi sekarang. Aku akan menemanimu. Tidak usah. Aku akan meminta Jiani menemaniku. Meskipun aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Tapi, kita ini pasangan kontrak, aku tidak ingin merepotkanmu terlalu banyak. Men, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kamu juga jangan terlalu khawatir. Kalau begitu aku akan menunggumu di sini. Ayah. Maaf. Nenek tidak tahu. Kamu sendirian terus di sini. Ayah. Kamu masih hidup. Men sangat senang. Men sangat merindukanmu. Mereka memfitnahmu. Kamu tenang saja, aku pasti akan menyelidiki kebenarannya. Kamu baik-baik saja, Men. Aku baik-baik saja. Kenapa bisa begitu mirip? Gadis tadi. Seperti tante. Apa yang kuminta sudah kamu lakukan? Semuanya berjalan lancar, Bos Fu. Malam ini akan terbit di koran. Lu Yuan. Kamu ternyata menghitungku. Perusahaan Fu sudah tidak ada. Aku masih punya harta keluarga Su. Aku tidak akan membiarkanmu tenang. Ini kamu yang atur? Aku masih berpikir, apakah perlu mengatur? Mereka sudah datang. Aku curiga. Ada orang yang ingin menjatuhkan saya. Ada orang yang ingin menjatuhkanmu atau tidak, saya tidak tahu. Tapi ibumu pasti membenci saya lagi. Tenang saja, ibuku tidak akan membencimu. Saya takut ibumu akan membawa masalah ini ke hadapan ibuku. Dan memaksamu untuk kencan buta lagi. Menurutku, kamu harus cepat-cepat mencari pasangan yang baik dan menikah. Aku akan memperkenalkan seseorang padamu. Sudahlah, aku bahkan tidak menyukaimu. Di mana ada yang lebih berkualitas di Beijing? Benar-benar perlu seseorang yang bisa mengaturmu. Lalu sekarang harus bagaimana? Istri baruku ini bahkan tidak menelepon. Atau mengirim pesan. Sudahlah. Mari kita ikuti saja rencananya. Hari ini tidak pulang. Tidur saja. Jangan mengambil keuntungan dariku, aku sudah menikah. Pergi, aku malah takut kamu yang mengambil keuntungan dariku. Tidak heran istrimu. Tidak mau kamu. Hei, apa yang sebenarnya kuharapkan hanya dimanfaatkan saja. Setelah dimanfaatkan, waktunya untuk berpisah.
Terima kasih telah membantuku menemukan ayahku, urusan ini selesai. Mari kita bercerai, semoga masa depanmu cerah dan bahagia. Kamu anak nakal, kamu ingin membuatku marah ya? Di luar sana semuanya berantakan, apa yang ingin kamu lakukan? Ibu. Urusanku tidak perlu kamu campuri. Aku bisa menyelesaikannya. Cepat bersihkan semua berita sampah ini. Jika kamu masih melakukan ini, kamu juga akan keluar dari rumah ini. Buat semua media melaporkan dan klarifikasi rumor ke publik. Sampai sejauh mana? Jika ada satu rumor lagi, kirim surat pengacara. Mengerti. Kamu datang ke sini untuk apa? Fujinyun, bukankah kamu bilang? Dia hanya pura-pura saja. Siapa yang membiarkanmu mengambilnya? Beberapa hari lalu saat kamu sedang dinas luar, aku melihatnya. Tidakkah kamu akan menjelaskannya padaku? Jangan berpikir dengan mengumumkan pernikahan, kamu adalah nyonya rumah. Kamu ingat baik-baik. Hari ini tunanganmu adalah kamu, besok bisa jadi orang lain. Kakak Jingyun, bukankah kamu bilang suka? Aku memilihmu. Hanya karena kamu adalah sepupunya. Kamu bisa membuatnya lebih sayang. Kakak Jingyun, aku hanya terlalu marah. Sepupuku menggunakan cincin ini untuk menghinaku, dan juga menghina kamu. Dia bilang kamu dan cincin ini sama-sama sampah. Aku tidak tahan, makanya aku cerita ke kamu. Keluar. Man. Bos Fu, aku tidak punya kebiasaan mengumpulkan sampah. Suman. Kamu harus bicara seperti itu sama aku? Bos Fu ingin dengar kata-kata manis? Putri kedua keluarga Su, bisa bilang kapan saja untuk kamu. Aku tidak akan ikut. Man. Kita perlu ngobrol baik-baik, aku ajak kamu makan sekarang. Sebelumnya, kamu kan mau makan di restoran Jingcheng? Aku ajak kamu sekarang. Bos Fu. Tidak enak badan. Bagian urologi dan andrologi di lantai 3. Kamu pernah ke sana? Tuan Lu sudah menikah. Masih saja ada gosip. Masih pura-pura romantis di sini. Gosip? Gosip apa? Tuan Liu. Beneran jago, romantis. Pura-pura romantis terdengar familiar. Ada yang bisa pura-pura selama 8 tahun, licik banget. Tuan Liu, sekarang jam kerja. Tepat jam 12. Bisa makan. Berhenti. Apa yang tidak bisa dibicarakan di depan men-men? Diam. Men-men itu panggilanmu? Dan jangan lagi pakai cara-cara kotor, kalau tidak, keluarga lu tidak akan main-main denganmu. Lu Yuan, meskipun kamu cepat tanggap. Aku tidak percaya Suman tidak peduli sama sekali. Pernikahan kita memang terlalu terburu-buru. Bahkan cincin pun tidak disiapkan. Aku sering operasi, pakai cincin tidak nyaman. Kalau begitu, saat kerja tidak usah pakai, pulang kerja baru pakai. Lu Yuan, kita tidak perlu hal-hal seperti itu. Benar juga, barang-barang biasa di pasaran tidak pantas untukmu.
Kalau begitu, keluarga Lu membeli Fu untuk rumah sakit? Sudah dicek. Benar ya. Bagaimana Men bisa menikah dengan Lu Yuan? Si playboy itu? Katanya, karena Fu Jingyun. Fu Jingyun. Apakah dia Fu Jingyun, CEO baru dari keluarga Fu? Benar, dia. Dulu kami seharusnya menjemput Men kembali, tapi tidak disangka. Dia sudah lebih dulu membawa Men pergi. Sehingga kami kehilangan kontak dengan Men selama ini. Men kembali ke negara ini. Sebenarnya untuk menikah dengannya. Tapi tidak disangka dia malah selingkuh. Jadi Men akhirnya menikah dengan Lu Yuan. Apakah mereka menganggap keluarga Luo tidak ada orang? Keluarga Luo bukanlah keluarga yang bisa diremehkan. Cepat atur untuk membawa Men kembali. Ayah. Men baru kembali sebulan, banyak hal yang terjadi. Saya sudah mengaturnya, ayah jangan terlalu khawatir. Bagaimana saya tidak khawatir? Bibimu tewas di tangan penjahat. Apakah pamanmu bisa bangun? Kita belum tahu. Selama ini, keberanian mereka dirahasiakan. Sekarang akhirnya bisa diumumkan ke seluruh dunia, tentu saya harus segera. Memberitahu Man langsung. Ada apa ini? Ayo, duduk. Ada APA? Ibu, Suman si jalang ini, kenapa? Selalu merebut milikku? Sudahlah, marah-marah seperti ini tidak ada gunanya. Jika kamu ingin sesuatu, kamu harus berusaha sendiri. Mengerti? Berusaha. Ingat, menunjukkan kelemahan adalah senjata wanita untuk menang. Jika kamu ingin hati Fu Jingyun tetap padamu, kamu harus tega. Tega pada dirimu sendiri. Dan lebih tega pada Suman. Bos Fu, ada kabar dari keluarga Su. Nona Suli jatuh dari tangga, sekarang di rumah sakit kita, Huatian. Ada hal lain? Ada, Yi Qianyu. Bintang film Ye juga mengalami kecelakaan di rumah sakit kita. Ye Qinyu. Pacar gelap Lu Yuan. Suruh Men menangani Suli. Selain itu, Bos Fu ingin mereka tinggal di satu kamar. Ada masalah? Grupnya sendiri diakuisisi, malah jadi pemimpin di rumah sakit keluarga istri. Sekarang rumah sakit ini, siapa saja bisa masuk. Bos Fu ini benar-benar pandai memanfaatkan situasi. Saya salut. Kamu tidak perlu terus mengikuti saya. Saya sekarang mau periksa pasien. Teman saya terluka, saya datang ke rumah sakit untuk menjenguk teman. Teman, kalau begitu. Sama jalan. Nona Ye adalah sahabat karib Lu Shao. Suli adalah sepupu Men. Bisa dibilang kenal juga. Belakangan ini tempat tidur di rumah sakit sangat terbatas. Maafkan kami berdua. Orang yang makan nasi lembut tapi keras kepala. Kamu bicara dong? Kamu istirahat yang cukup. Halo, apakah Anda dokter utama Nona Ye? Ini laporan pemeriksaannya. Bos Luo. Sungguh maaf, kecelakaan ini adalah tanggung jawab kami. Anda tenang saja sembuh, setelah sembuh saya akan mengirim asisten untuk bernegosiasi dengan Anda tentang kompensasi. Kompensasi? Kompensasi pasti ada, karena begitu saya cedera. Produksi film harus berhenti. Berapa? Kamu sebutkan angkanya. Saya belum memikirkannya. Kamu temani saya dulu, nanti kalau sudah terpikir baru kita bicara. Ekspresinya kok mirip seperti sedang jatuh cinta. Saya masih ada urusan. Sebagai seorang media ternama, Bos Luo cukup tidak bertanggung jawab ya. Saya akan urus dulu beberapa hal. Dokter Su, mari kita bicara sebentar. Dokter Su, silakan. Tuan Luo, kondisi Nona Ye tidak perlu dijelaskan secara terpisah. Man. Tuan Luo, hubungan kita belum cukup akrab untuk memanggil nama kecil. Panggil saja saya Dokter Su. Man. Saya adalah sepupu. Sepupu.
Men, ibumu adalah bibi saya. Apa? Baru saja ketahuan kamu di rumah sakit ini, makanya saya datang sendiri. Kalau tidak percaya, kita bisa tes kekerabatan dulu. Saya masih punya keluarga. Tadi tangan mana yang menyentuh istri saya? Sekarang juga saya potong. Di tempat kerja. Saya masih ada urusan, silakan. Dasar bodoh. Sekarang puas? Cepat atur kamar mandiri untuk Ye Ying Ho. Belakangan ini, tempat tidur sangat terbatas. Kalau bukan karena tidak ada cara lain, saya tidak akan membuat situasi ini jadi canggung. Bagaimanapun juga, tunangan terluka, tunangan merawatnya di samping. Ini hal yang wajar, seperti Lu Shao yang punya istri di samping. Masih bisa bermain-main dengan wanita lain. Benar-benar mengagumkan. Tidak heran. Berbalik wanita itu lari dengan pria lain. Kalau bicara soal mengagumkan, kamulah panutan pria. Satu sisi merayu dengan kata-kata manis. Sisi lain bercengkerama dengan gadis teh. Lu Shao, 50 langkah menertawakan 100 langkah. Satu sisi memeluk tunangan, sisi lain tidak jelas dengan cinta pertama. Sepertinya, tidak lebih mulia juga. Kalau tidak, bos jual rumah sakit latihan ke saya. Begitu. Saya juga tidak perlu menggunakan alasan menjemput pasien. Untuk menemui istri saya. Sepertinya hubungan kalian sebagai suami istri tidak terlalu baik. Orang tua sepupu sudah lama meninggal. Saya dan orang tua saya adalah orang terdekat sepupu. Seharusnya kalian menikah. Sebaiknya makan bersama. Tapi beberapa hari ini, sepupu tidak pernah menyebut. Apalagi soal pernikahan kalian. Terlihat pernikahan ini tidak terlalu penting di hati sepupu. Dia juga tidak pernah bilang ke saya. Dia punya adik, makan. Saya tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu dengan orang-orang yang tidak jelas. Kalian kekanak-kanakan, keluar semua. Saya mau istirahat. Mau temani tidur? Pergi. Kamu carry Luo Qingyang untuk saya. Saya bantu kamu kejar istri. Gimana? Kamu suka dia? Tampan dan anggun, penuh pesona. Kalau bukan karena kalian terus bertengkar di sini, saya sudah maju duluan. Agar men-men tidak terus salah paham. Men, tunggu hasil tes keluar, saya jemput kamu. Bawa kamu pulang. Ya, Jadi, kamu mau kembali ke rumah sakit sekarang atau ke rumah Lu? tidak usah urus saya. Saya kembali ke apartemen saya sendiri. Baik. Kenapa kamu pulang sendirian? Men-men mana? Di rumah sakit. Kamu anak kurang ajar. Bagaimana dengan men-men? Sudah jelaskan soal gosip itu? Ibu, kamu sama sekali tidak peduli dengan saya. Semua media saya sudah klarifikasi. Tapi, menantu kamu tidak terlalu percaya. Men-men tidak suka kamu ya? Bagaimana kalau kamu menelepon dan menanyakan menantumu yang manis? Hello. Men-men. Sudah pulang kerja? Makanan sudah siap. Aku sengaja memasak sup ayam untukmu. Cepat pulang dan makan. Ibu, aku rasa aku tidak akan pulang. Apa maksudmu tidak pulang? Cepat pulang. Aku sendiri yang memasak sup ayam untukmu. Aku takut mereka tidak teliti. Tanganku sampai melepuh. Cepat pulang. Kamu lihat, seharian ini kamu tidak ada di rumah. Sudah susah-susah pulang kerja, masih tidak pulang. Kamu mau membuat nenek ini sendirian dan bosan mati. Kalau kamu tidak pulang, aku akan bawa ke rumah sakit. Baik. Aku akan pulang sekarang. Sudah menikah tapi tidak bisa mempertahankan istri, tidak berguna. Hei, kamu mau kemana? Menjemput menantumu yang manis. Cepat pergi, cepat pergi.
Tidak bisa. Akan meninggalkan bekas. Men. Aku mau menjenguk Ye Qianyu. Kamu tidak marah kan? Tuan Lu bebas mau melihat siapa. Sayang, selama kamu mau, bilang saja padaku. Aku tidak akan menjenguknya lagi. Aku benar-benar tidak peduli. Men. Bisakah kamu peduli padaku, meski sedikit? Kita sudah berjanji. Kamu tidak bisa memaksaku. Kita sudah berjanji untuk tinggal bersama, jadi kamu. Sekarang ikut aku pulang, kalau kamu lari lagi. Aku akan menghancurkan apartemenmu. Kamu kekanak-kanakan. Ayo, tapi sebelumnya, aku mau bilang. Aku pulang untuk menjenguk ibu, setelah makan aku akan kembali. Ayo. Men, dulu di rumah sakit melihat profilmu. Aku tahu pasti tidak salah. Aku masih melihatmu saat kamu masih kecil, dulu. Mendengar kabar orang tuamu gugur dalam tugas. Saat kami menjemputmu, kamu sudah dibawa ke negara M lebih dulu, sekarang baik. Akhirnya menemukanmu. Orang tuaku adalah pahlawan, kan? Ya, bibi mereka adalah pahlawan rakyat sejati. Dan kebetulan kami sudah menemukan kebenaran tentang mereka yang gugur dalam tugas kebetulan menemukanmu. Kita bisa mengungkap kebenaran kepada publik. Baik. Apakah keluarga Lu baik padamu? Apakah Lu Yuan baik padaku? Fu Jingyun, aku peringatkan kamu. Dia bukan milik siapapun, bukan juga barang siapapun. Fu Jingyun, kamu cari mati. Ayo, makan dulu. Aku akan membeli perusahaan Fu. Sekarang, rumah sakit tempat ayah mertua berada. Juga menjadi milik kita. Percayalah padaku. Seminggu lagi, baru kamu putuskan mau bercerai atau tidak. Baik, Keluarga Luo bisa menghidupimu. Jika kamu tidak bahagia, aku akan menemanimu menemui Lu Yuan sekarang juga. Mau bercerai atau apapun, semuanya terserah kamu. Kebenaran tentang gugur dalam tugas dan kelalaian tahun lalu. Harus diselidiki tuntas, sekarang bertengkar dengan Lu Yuan. Juga bukan keputusan yang bijak. Kakak, aku baik-baik saja sekarang. Jika ada masalah, aku akan memberitahumu. Kebetulan, orang tuaku juga sedang dalam perjalanan ke sini. Kami berencana mengadakan jamuan di Hotel Jincheng, mengundang beberapa keluarga besar di Jincheng. Kami ingin memberitahu keluarga Lu bahwa kamu adalah permata kami. Dengan begitu, mereka tidak akan meremehkanmu lagi. Lihat. Bae, Bagaimana? Baik. mulai sekarang, ada keluarga kami yang mendukungmu. Kamu tidak perlu takut pada siapapun lagi. Baik. Baru saja, grup perusahaan Luo dari Shucheng mengirim undangan. Di Hotel Haicheng, merayakan kembalinya putri yang hilang selama bertahun-tahun. apa hubungannya dengan aku? Kirim hadiah saja sudah cukup. Nyonya adalah putri yang hilang itu. Apa? Siapkan hadiah besar, berangkat ke pesta. Ya, Bos Fu, sebelumnya hanya keluarga Lu. Sekarang ada tambahan keluarga Luo, kita benar-benar tidak bisa melawan. Lebih baik, kita lupakan saja. Bos Fu, Anda harus berpikir matang-matang. Jika Anda tetap melakukan ini, Anda dan Dr. Su, benar-benar tidak ada kemungkinan lagi. Kamu mengajari aku? Tidak berani. Istri, kamu selalu jaga malam, telepon tidak diangkat. WeChat juga tidak dibalas. Lu Shao, kita semua punya harga diri. Di depan umum. Jangan macam-macam. Lagi-lagi kamu, waktu itu di rumah sakit. Kamu pasti punya niat jahat pada istriku. Istri, aku bilang kita harus pakai cincin nikah. Kalau tidak, orang-orang yang tidak jelas tidak akan tahu. Kamu sudah punya keluarga. Dia adalah sepupuku, Luo Qingyang. Sepupu juga tidak boleh sembarangan menyentuh istriku. Target sudah muncul, tunggu sampai konferensi pers selesai. Semua orang akan tahu kamu adalah keluarga Luo. Rasanya enak punya keluarga. Dr. Su, bukankah orang tuamu selalu dikenal karena kebaikan dan kasih sayang mereka? Mereka terkenal di dunia, Sakaran. Mantan Presiden Grup Fu Jingyun. Secara pribadi mengadakan konferensi pers untuk menuduh orang tuamu. Karena korupsi dan nepotisme yang menyebabkan kematian orang tak bersalah. Apa yang ingin kamu katakan tentang ini? Dr. Su, mengingat orang tua memiliki noda besar seperti itu, sebagai pembunuh. Tapi dianggap sebagai pahlawan dengan prestasi besar oleh dunia. Maka berani bertanya, Dr. Su, apakah pencapaian dan keahlian medismu selama ini benar-benar nyata, atau ada unsur kebohongan? Dr. Su, apakah keluarga lu tahu tentang orang tuamu?
Apakah keluarga lu tahu kamu punya masa lalu seperti ini, Dr. Su? Keluarga lu adalah keluarga terhormat selama ratusan tahun di ibu kota. Dr. Su dengan latar belakang seperti ini. Apakah keluarga lu masih akan mengakui kamu sebagai nyonya rumah? Jangan menyebarkan rumor, Ayah Sumen. Su Qingyuan adalah pahlawan sejati. Pertama, orang tuaku seumur hidup menyelamatkan orang. Menyerahkan segalanya untuk kedokteran dan rumah sakit. Kedua, sebelum semuanya jelas, siapapun yang berani menghasut opini publik, aku akan menggunakan senjata hukum untuk mempertahankan hak. Ketiga, Sumen adalah istriku, Nyonya Grup Lu. Su Qingyuan dan Luo Yutang adalah pahlawan sejati. Kami akan mengadakan konferensi pers dengan media resmi untuk mengumumkan ke masyarakat mengenai orang yang menyebarkan rumor dan korupsi. Aku berjanji, dalam 1 bulan kami akan menyelidiki dan membersihkan nama mereka. Jika ini adalah kebenaran, maka aku harap Putri Su Qingyuan membayar hutang ayahnya. Seumur hidup, ikuti perintah saya. Tidak akan ada masalah. Directly. Di luar sedang ramai diperbincangkan. Saya harap Direktur Li bisa mewakili Rumah Sakit Huatian. Memberikan penjelasan untuk ayah saya yang telah meninggal. Bos Fu, saya mengerti. Hari ini saya akan mengeluarkan pernyataan atas nama Rumah Sakit Huatian. Mengeluarkan Su Qingyuan dan Luo Yutang. Lalu, bagaimana dengan Dr. Su? Tunjukkan perjanjian itu padanya. Fu Jingyun benar-benar kejam. Bisa memanfaatkan ketidaksiapan Dr. Su untuk menandatangani perjanjian yang tidak adil itu. Baik, jika keluarga lu ikut campur, terima saja. 10 miliar, saya masih punya cadangan. Baik. Direktur, sekarang rumor di luar sana juga sangat mempengaruhi rumah sakit. Saya ingin istirahat beberapa hari. Ini tidak boleh. Kenapa? Rumah sakit kami menghabiskan banyak uang untuk membawa Anda dari luar negeri. Bagaimana bisa Anda istirahat sesuka hati? Dan di kontrak kita ada klausul pelanggaran yang jelas. Tanpa alasan yang tepat, tidak boleh istirahat. Jika begitu, saya akan mengundurkan diri saja. Mengundurkan diri? Boleh, denda 10 miliar. Anda mau bayar tunai atau pakai kartu? Apa maksudnya? Anda dulu tidak melihat perjanjian yang ditandatangani dengan rumah sakit? Lihat ini. 10 miliar. Fu Jingyun sudah berniat melawan saya. Bagaimana mungkin dia akan berbaik hati? Man. Ini kontrak kerja Anda di rumah sakit Huatian setelah pulang ke negara ini. Paman Anda menyuruh saya membawakannya untuk Anda. Sudah ditandatangani, saya akan menyesuaikan jet lag, sangat mengantuk. Anda tidak mau melihatnya? Apa yang perlu dilihat? Begitu banyak halaman, lagi pula. Ini bisnis keluarga sendiri, apa yang perlu dikhawatirkan? Sudah lelah, Anda juga tidur sebentar saja. Men, apakah Anda akan meninggalkan saya? Saya akan selalu bersama kakak Jingyun. Sayang, apa yang masih Anda lakukan di sini? Sekarang, mungkin bukan masalah mau atau tidak. Keluarga Lu sudah mengirim tim negosiasi ke keluarga Fu untuk membicarakan akuisisi rumah sakit Huatian. Tapi, mungkin cukup sulit. Jika Anda tidak ingin tinggal di sini, saya akan membayar denda sekarang. Sudahlah, untuk sekarang kita kesampingkan dulu. Pulang dan istirahat dulu. Ayo pergi. Aku juga nggak berani macam-macam dengan Lu Shao ini. Kalau dia benar-benar berhasil melakukan akuisisi, aku masih harus jaga jabatanku. Maksudmu? Ayah mertua dan pamanmu Su Qinghe sedang di rumah sakit Huatian? Iya,
Aku tanya paman, dia bilang nggak tahu selama ini. Dana pengadaan semuanya dipegang ayahku. Kalau sekarang hanya bisa berharap ayah mertua siuman. Sudah bertahun-tahun. Masih bisa siuman nggak ya? Paman dan yang lain terus berusaha. Mereka bisa bantu ayah mertua bertahan sampai sekarang. Semuanya mungkin. Aku yakin dia pasti akan siuman. Kita luangkan waktu lebih banyak untuk menemaninya. Terima kasih, sejak kau beli panti jompo itu. Aku tiap minggu menjenguknya. Sungguh berharap dia bisa siuman. Sudahlah, jangan dipikirkan dulu. Aku bantu siapkan air, kau mandi. Santai aja. Suman. Aku sudah blokir nomormu, blokir semua akun medsosmu. Kau masih saja telepon. Membujukku. Kenapa aku harus membujukmu? Hanya dengan fitnah tanpa dasar darimu? Kau benar-benar keras kepala. Kalau bukan karena kekerasan kepalamu, aku juga nggak akan tunggu 8 tahun untuk balas dendam. Sifatku. Semua karena kau yang menempa. Dulu, aku benar-benar merasa kau baik. Kau akan ingat setiap hari jadi kita. Tidak pernah absen. Juga ingat semua hal yang kusukai. Bahkan masak untukku. Bahkan saat aku rindu orang tuaku. Kau akan menghiburkanku. Sampai kau selingkuh dengan sepupuku. Aku nggak percaya. Sekarang aku masih bisa baik padamu, sama seperti dulu. Berapa banyak yang telah juga Kau tahu kan? Sekarang datang ke negara M, cari obat untuk ayah mertua, asal kau. Sekarang aku sudah nggak bisa bedakan mana yang nyata. Sebenarnya tujuanmu sudah tercapai. Aku sudah kehilangan kemampuan untuk mencintai. Dia begitu baik padaku. Tapi aku tidak berani membuka diriku. Opini publik akan terus berkembang. Asal kamu bilang berhenti. Aku akan langsung berhenti. Hah, aku bilang berhenti. Selama ini, berapa banyak jebakan yang kamu pasang? Untuk membuatku terjebak. Penipuan. Eksploitasi. Kali ini apa lagi? Man, kamu pulanglah. Apa yang kamu katakan? Tidak semuanya, aku berpura-pura padamu. Aku juga sangat berharap. Musuhku bukanlah ayahmu. Kamu datang ke luar negeri. Kita hidup seperti dulu lagi. Bagaimana? Tidak perlu. Aku yakin dengan karakter orang tuaku. Aku pasti akan memberikan keadilan untuk mereka. Mereka menginginkan kebenaran, bukan maaf yang seperti belas kasihanmu. Banyak hal yang sudah kamu lakukan. Bukan hanya sekadar kembali ke masa lalu. Kita bisa kembali ke awal. Suman. Ku beri kesempatan. Kamu tidak mau. Jangan salahkan aku jika aku menghancurkanmu. Kok Jingyun. Minggu depan adalah acara pertunangan kita. Apakah kamu seharusnya secara resmi mengumumkannya ke media? Bos Fu, bulan depan adalah acara pertunangan. Jangan bilang pengumuman media, baju dan cincin itu. Apakah seharusnya kita mencobanya bersama? Ya. Acara pernikahan ditunda. Mengapa harus ditunda, Kakak Jingyun? Apakah karena Suman si Jalang itu? Dia adalah pembunuh ayahmu. Diam kamu. Dia siapa sih? Dia dengan mudah meninggalkanmu. Berbalik dan menikah dengan pria asing, kamu melakukan begitu banyak untuknya. Dia tidak punya perasaan padamu, dia sama sekali tidak mencintaimu. Fu Jingyun, kenapa kamu memukul orang? Xiaoli, kita juga tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu siapa sih, berani memukul orang? Xiaoli milikmu. Qinghe, jangan marah. Bos Fu, aku tahu. Kamu baru-baru ini karena urusan ayahmu dulu, suasana hatimu tidak baik. Mengadakan pesta pertunangan selama ini memang tidak tepat. Bos Fu, bagaimana kalau aku tambahkan bumbu lagi untukmu? Kami juga sedikit tahu tentang kejadian dulu. Jangan sembarangan. Ini bukan sembarangan. Kalau begitu, tergantung pada kemampuan Nyonya Su. Memalukan, cepat pergi.
Apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana orangnya sudah mati. Apa yang aku katakan adalah kebenaran, Ibu. Aku pasti akan menikahi kakak Jingyun. Fu Jingyun paham bisnis, punya sumber daya. Dan juga kejam. Kita harus memegangnya di tangan, dulu kita bermanis-manis padanya. Saat kita bangkit, kita ambil sumber dayanya, masih perlu. Dia pamer di depan kita. Nanti ibu akan mencarikan yang lebih baik untukmu. Aku lihat siapa yang berani meremehkan keluarga Su. Tidak. Aku hanya mau kakak Jingyun. Aduh, bagaimana aku punya anak yang cinta mati seperti ini? Bagaimana aku menikahi istri yang suka mencari kekuasaan seperti ini? Kalau bukan karena dia dulu menganggapku hanya dokter kecil. Tidak punya kekuasaan, tidak punya uang, bagaimana bisa terjadi bencana besar seperti ini? Sekarang masih ingin memanfaatkan Xiao Li. Xiao Li milikmu. Fu Jingyun, apa maksudnya? Urusan Su Qingyuan dan grup Fu semakin besar. Sebagai orang yang tahu, aku benar-benar tidak bisa lagi mempertimbangkan hubungan keluarga untuk menyembunyikan Su Qingyuan. Kalau begitu, dana pembelian obat itu benar-benar disimpan sendiri oleh Su Qingyuan. Benar, suamiku Su Qinghe, adik kandung Su Qingyuan. Dulu juga bekerja di rumah sakit Huatian, kejadian ini. Setelah terjadi, kami sangat berusaha mencegah Su Qingyuan. Tapi dia bilang, ini hanya masalah sirkulasi dana sementara. Akan segera kembali. Tapi siapa tahu, kejadian tak terduga datang begitu cepat. Pada waktu itu tidak sempat membeli obat. Ini yang menyebabkan ayah Presiden Grup Fu mati tanpa alasan. Ternyata mati seperti itu. Sudah berapa kali dikatakan, bagaimana bisa dia melihat hal seperti ini? Ini kesalahan saya. Bukan urusannya. Ada yang sengaja mengirimkannya padaku. Saya baik-baik saja. Semakin mereka seperti ini, semakin saya tidak bisa mundur. Sekarang opini publik sepihak, saya ingin mempublikasikan kisah heroik mereka dulu. Hal lainnya bisa dibicarakan nanti. Jika ingin menghancurkannya, biarkan dia menjadi gila dulu. Saya rasa tidak perlu terburu-buru jika kita mempublikasikannya sekarang. Opini publik akan merasa bingung. Lambat laun akan bosan dengan tarik ulur ini. Jika kita menyelidiki semua hal dengan jelas, baru mempublikasikannya secara serentak. Kekuatan opini publik yang berbalik akan jauh lebih besar. Hanya saja, bisakah kita menanggungnya? Saya setuju dengan pemikiran suami saya. Kakak, bisakah kamu menceritakan kembali kejadian tahun itu padaku? Bibi dan Paman, mereka adalah pahlawan rakyat sejati. Bagaimana kamu bisa terluka seperti ini, tertabrak? Kamu harus jujur, kalau tidak kami sulit mengobatinya. Kecelakaan mobil, ada serpihan kaca yang masuk. Kamu tinggal mengeluarkannya saja, tidak perlu pakai bius. Baiklah, begini, kamu tunggu sebentar. Saya akan mempersiapkan operasinya. Qingyuan, Tunggu sebentar, pasien ini, tolong lihatkan. Apakah dia mirip dengan buronan narkoba baru-baru ini? itu dia. Kamu hati-hati, saya akan menelepon polisi. Baik, cepatlah. Qingyuan, Ayah dan ibu adalah pahlawan, mereka pasti tidak akan melanggar hukum. Karena menyangkut buronan internasional, kasus ini belum selesai. Hal ini dirahasiakan sampai sekarang, tapi grup kriminal sudah benar-benar dihancurkan. Kisah heroik Bibi dan Paman akhirnya bisa terungkap. Saya curiga, masalah dana pembelian ada hubungannya dengan Su Qinghe. Kami juga punya dugaan seperti itu. Setelah ayah mertua mengalami musibah, Su Qinghe meninggalkan rumah sakit dan memulai bisnis pengadaan alat medis. Pengadaan alat medis membutuhkan banyak dana.
Seorang dokter kecil, bagaimana bisa punya uang sebanyak itu? Sekarang Lin Menyu, dengan tergesa-gesa, mengadakan konferensi pers. Mungkin ingin segera mengakhiri semuanya. Semakin ingin menutupi sesuatu, semakin mudah terungkap. Kita akan mulai dari Lin Menyu. Lin Menyu membuat keributan. Dia itu orang gila, lebih baik kita langsung menyasar Su Qinghe. Menyasar Su Qinghe. Begini, Lu. Kamu panggil aku apa? sayang. Kamu cari cara bawa Su Qinghe ke panti jompo. Kak, Ayah ibu adalah pahlawan. iya, kakak dan kakak ipar adalah pahlawan. Paman. Kamu tahu kejadian waktu itu kan? Man. Kamu anak baik. Keluarga kami yang salah padamu. Lihat kan, istri dan anak seperti itu pantas kamu bela? Kamu sibuk kerja, nggak sempat urus rumah tangga. Lihat deh istrimu bersenang-senang seperti apa. Xiaoli kamu. Dia bakal jujur nggak? Aku sudah lapor polisi, kebenaran selama bertahun-tahun. Bisa diungkap ke publik. Kakakku yang tidak bersalah. Nggak boleh terus-terusan dizalimi. Kamu nggak ngasih muka sama sekali. Muka. Menutupi kejahatan, mengurus anak orang lain. Kamu bilang muka? Besok aku mau nikah sama kakak Jingyun. Bersihin yang bersih ya. MA, ini lagi apa? Usir sial, sambut kamu pulang. Besok kita ada meja lagi, undang sepupumu. Kemarin terlalu ngeselin. MA, aku mau adain ulang pernikahan. Harusnya dari dulu, dasar bocah nakal. Sangat merugikan mantuku. Kebenaran sudah terungkap, apa aku harus tetap di sini? MA, aku agak capek, mau istirahat dulu di atas. Adegan ini kok sangat familiar ya? Bos lu, tambah WeChat dong. Oke. Aku juga mau tambah. Aku masih ada urusan, lain kali kita main lagi ya. Ok. Dara. Segelas whisky. Anak perempuan di luar minum alkohol sekeras ini akan sangat berbahaya. Itu bagus banget. Kalau sudah mabuk nggak ada urusan jelek. Suman. Kenapa sih? Dia bilang cinta banget sama aku setiap hari. Kenapa dia masih selingkuh? Itu sepupuku loh. Kamu bilang, kenapa? Kamu kebanyakan minum, udah jangan minum lagi. Kamu cantik banget. Temen dekatku bilang, aku terlalu jujur dan baik hati. Makanya aku sering dibully. Jangan terlalu jujur lagi. Fu Jingyun, mati aja kamu. Dulu kamu
Beda banget sama sekarang. Dulu kamu masih kayak anak kecil. Mungkin kamu gak ingat lagi. Waktu pertama kali ketemu aku. Dr. Su. Terima kasih banyak, Dr. Su. Kalau bukan karena keahlianmu, ayahku mungkin gak akan selamat kali ini. Ini hadiah kecil, gak seberapa. Ada angpau juga. Nyonya Lu. Menyelamatkan nyawa adalah tugas kami sebagai dokter. Kamu nggak boleh kayak gini. Anda terlalu baik. Ayah, makananmu sudah siap. Hari ini Mama juga ngajarin aku masak telur orak-arik. Ayo cobain masakanku, gimana? Ayo, sayang. Ini anakku, Men. Ini teman ayah, panggil tante ya. Halo Tante, halo Kakak. Wah, lucu banget anaknya. Gimana kalau anaknya Dr. Su jadi anak angkatku? Kalau Dr. Su nggak mau terima uang atau hadiah, ini bisa jadi cara untuk ngucapin terima kasih. Men, kamu temanin kakak main di luar ya. Ayah masih ada urusan kerja. Jangan lupa kasih makan ya. Oh, Kakak, ayo main. Aku tahu tempat seru. Pelen-pelennya, hari-hari. Kenapa ayah nggak mau terima barang dari Mama? Ayah bilang, tugas dokter itu menyembuhkan orang. Nggak boleh terima hadiah. Keren kan? Ayah, aku pengen jadi dokter baik kayak ayah. Benar-benar dokter yang baik, ahli dan jujur. Mungkin nggak akan ngizinkan aku jadi ibu angkat anaknya. Sayang banget, nak. Lihat aja nanti ada kesempatan untuk balas budi. Iya, Mama, aku ingat. Waktu kecil aku pernah ngomong kayak gitu, malu banget. Kenapa malu? Waktu itu aku pikir, ya ampun, di dunia ini, ada perempuan yang secantik ini. Udah, jangan dibahas lagi. Men. Nanti, bisakah kamu jangan lagi menyebut perceraian? Aku sangat-sangat mencintaimu. Baiklah, aku tidak akan mengatakannya lagi. Tidak. Aku hamil. Katakan lagi. Aku hamil. Istri, cepat duduk. Tidak perlu berlebihan. Aku tidak boleh terlalu emosional. Istri, kamu berbaring dan istirahat saja. Nanti kalau kamu mau apa-apa, bilang saja padaku. Aku akan menjadi pelayanmu, siap melayanimu. Tidak perlu berlebihan. Aku sangat berharap punya anak perempuan. Seperti kamu. Begini, pernikahan kedua anak ini sudah hampir selesai diatur. Masih ada beberapa detail yang perlu dibahas. Hari ini kita undang mereka berdua untuk berdiskusi. Maaf, waktu itu kurang baik dalam menjamu. tidak apa-apa. Itu sudah berlalu, Lu Yuan. Aku hanya punya satu adik perempuan, sudah besar. Sudah banyak menderita, tolong baik-baik padanya. Tenang saja. Aku pasti akan baik padanya. Aku mau ke kamar mandi. Pelen. Aku temani kamu. Tidak perlu. Men, aku menemukan obat di luar negeri. Bisa membuat ayah Su sadar, ikut aku. Benarkah? Jangan ganggu orang lain. Fu Jingyun, kamu menipuku lagi. Kalau kamu tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa kulakukan. Tapi ayahmu sekarang ada di tanganku. Apa?
Aku akan membawanya ke luar negeri. Kamu di mana? Kapal Pizir Jamba, aku tunggu. Memang tidak akan ada apa-apa, kan? Lokasi, pasti ada pelacak di mobil. Ya, pelacak. Aku akan membalas dendam untukmu. Jangan, Fu Jingyun. Sulit tidak pantas mati. Aku akan membuangnya ke laut untuk dimakan ikan. Kamu maafkan aku. Kamu gila? Katakan di mana ayahku? Ikut aku. Aku akan membawamu menemui ayahmu. Fu Jingyun. Mari kita bicarakan dengan baik-baik. Ikat Jia. Aku akan membawamu menemui ayah. Man. Kau adalah milikku. Kau tahu kan? Suli, dia hanya alat untuk membuatku sadar. Aku tidak bisa mencintai pembunuh ayahku. Tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku tetap mencintaimu. Tenang dulu, kita bisa membicarakan semuanya. Benarkan? Siapa yang menyangka yang membunuh ayahku bukan ayahmu, tapi keluarga Suli. Takdir sudah mempermainkanku sekali. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Tenang dulu, lepaskan kami. Bawa aku menemui ayah, ya. Katakan kau mencintaiko. Katakan kau tidak akan pernah meninggalkanku. Fu Jingyun, tenang dulu. Panggil aku Kakak Jingyun. Dulu kau selalu memanggilku Kakak Jingyun. Fu Jingyun, lepaskan aku hamil. Hamil anak Luiyuan. Dia siapa? Dia cuma lahir di keluarga kaya. Baik. Biarkan aku melihat bagaimana kau menjadi nyonya kaya. Bagaimana caranya? Mati kau. Man. Maaf aku terlambat. Kenapa baru datang? Sudah tidak apa-apa.